Selamat malam semua dan selamat datang di webinar kali ini yaitu yang berju ya maaf. Selamat malam semuanya dan selamat datang di webinar malam ini yang berjudul bermain Photoshop, Adobe Photoshop. Yang pematerinya itu di sini adalah Muhammad Naufal dan saya sebagai hostnya Ahmad Rafi Wahyuda. Oke, sebentar. Nah, di webinar ini diselenggarakan oleh Harmoni. Nah, Harmoni itu merupakan Harmoni itu merupakan perusahaan yang berkembang pesat di bawah manajemen PT Jaya Pratama Sakti Mandiri atau Jaya PM yang merupakan pelaku dinamis di industri solusi pembelajaran dan proyek multimedia kreatif. Nah, untuk visi dan juga misinya itu menjadi pemimpin terdepan dalam industri multimedia, creative learning, dan project solution dengan dampak yang kuat dalam memajukan pendidikan inovasi multimedia. Nah, untuk misinya itu memberikan solusi multimedia berkualitas tinggi, seperti mengintegrasikan teknologi baru, kustomisasi untuk kebutuhan klien, dukungan terhadap pendidikan, kualitas dan keandalan, pertumbuhan berkelanjutan, serta keberlanjutan lingkungan. Dan di bawah ini ada manajemen timnya. Nah, Arman ini bergerak di bidang apa saja, itu ada tiga. Yang pertama creative learning, lalu ada creative project, dan juga creative partnership. Nah, untuk creative learning-nya ini kita ada banyak, seperti creative AI, UI UX design, graphic design, ada visual identity, managing, packaging design, game design, digital marketing, dan juga animasi. Hmm. Dan untuk creative project-nya, sini ada banyak sekali. Misalnya di sini ada Medco Energy, video animasi profile, video event Indonesia Palestina, Kementerian untuk Kementerian Luar Negeri. Lalu ada video bumper untuk penggadaian. Kita coba lihat yang sini. Misalnya ini video profile RSPAD Gatot Subroto. Dan ya, kita lanjut lagi ke creative partnership-nya. Mungkin agak sedikit lama ya. Iya, mungkin koneksi saya sedang bermasalah seperti ini. Oh, oke, sudah bisa. Nah, ini dia. Sini kreatif partnership kita partnership dengan perguruan tinggi seperti iTech Center atau STTI, NIT iTech. Lalu ada Universitas Dirgantara Marsikal Surya Dharma, Sekolah Tinggi Media Komunikasi, dan juga Universitas Persada Indonesia. Lalu kita partnership dengan lembaga pusat pelatihan juga, yaitu PT Multi Bangun Abadi,
dan juga sekolah-sekolah seperti jenjang SMK dan juga SMA. Nah, sekarang kita akan memperkenalkan untuk pemateri kita hari ini, yaitu Muhammad Naufal Baureksa. Nah, beliau ini merupakan sebuah, oh maaf, beliau ini merupakan mahasiswa di Politeknik Negeri Media Kreatif yang memiliki ketertarikan dengan desain dan juga industri kreatif. Nah, dia itu dimulai dari tahun 2001 sebagai mahasiswa dan juga pernah menjadi volunteer entrepreneurship student program 2022. Lalu ada, ya, nah ini ya foto tadi. Selamat. Ya foto tadi. Nah, beliau ini memiliki skill di Adobe Illustrator dan juga Photoshop, Figma, serta Canva. Ada, ada poster desain, sosial media, digital imaging, serta produk desain. Ini untuk poster desain. Di sini. Ini untuk sosial media, poster di sosial media seperti burger spesial, Stego Coffee. Ya, ada digital imaging, produk desain, dan ya. Nah, nah, dari sini saya mempersilakan Muhammad Hufal untuk mulai memberikan materi. Persilakan. Baik, makasih Mas Raffi. Perkenalkan nama saya di sini Muhammad Noval Baureksa. Saya di sini selaku pemateri ya guys. Nah di sini saya izin share screen dulu untuk materinya. Udah kelihatan? Oh, udah Kak. Ya, sudah terlihat. Langsung saja di sini Adobe Photoshop. Adobe Photoshop itu adalah software yang digunakan untuk memodifikasi gambar atau foto secara profesional, baik meliputi modifikasi objek yang sederhana maupun yang sulit sekalipun. Nah, Photoshop merupakan salah satu software yang berguna untuk mengolah gambar berbasis bitmap yang mempunyai tool dan efek yang lengkap sehingga dapat menghasilkan gambar atau foto yang berkualitas tinggi. Kelengkapan fitur yang ada di dalam Photoshop inilah yang akhirnya membuat software ini banyak digunakan oleh desainer grafis profesional. Nah, Photoshop ini untuk apa saja? Yang pertama itu retouching. Nah, retouching ini adalah proses untuk meningkatkan kualitas tampilan pada foto secara keseluruhan. Namun, umumnya terfokus pada model atau objek di dalam foto. Nah, yang kedua manipulation. Nah, manipulation ini adalah seni memukau memungkinkan kita mengubah gambar dengan cara memikat dan dan kreatif. Nah, yang ketiga ini desain grafis. Nah, desain grafis adalah seni atau praktik menciptakan elemen visual untuk mengkomunikasikan pesan atau konsep tertentu. Nah, ini adapun keunggulannya. Keunggulan yang pertama yaitu memiliki banyak tools yang dapat digunakan. Yang kedua, sangat berguna untuk mengkoreksi atau memanipulasi foto. Nah, yang ketiga dapat mengedit lebih dari sekedar foto, persediaan gambar, default pada library yang mempermudah untuk melakukan proses manipulasi. Nah, yang kelima, mampu digunakan untuk membuat tulisan dengan efek tertentu. Nah, ini adalah contoh hasil-hasil yang digunakan, software yang digunakan. Nah, lanjut.
bagian-bagian Photoshop. Nah, yang di bagian Photoshop ini ada tiga, yaitu menu bar, toolbox, dan canvas. Nah, yang pertama itu menu bar. Menu bar adalah cooldown yang berisi perintah-perintah dalam Photoshop seperti menu file, edit, image, layer, select, filter, view, window, dan help. Nah, yang toolbox ini adalah alat-alat yang digunakan untuk memodifikasi image, gambar, atau foto. Nah, yang yang kanvas ini adalah bidang yang digunakan sebagai tempat untuk meletakkan image. Nah, yang keempat ini window palette. Window palette ini adalah window yang berguna untuk memilih atau mengatur berbagai parameter pada saat menyunting image dalam Photoshop. Nah, ini dia toolbox yang ada dalam Photoshop. A itu rectangle marquee tool. Nah, digunakan untuk menyeleksi atau memblok bagian dari suatu image dengan bentuk seleksi persegi. Nah, yang B ini lasso tool, digunakan untuk menyeleksi atau memblok bagian dari suatu image dengan bentuk bebas dengan cara mendrag bagian image yang akan diseleksi. Nah, C ini crop. Nah, crop itu sama dengan kayak memotong objek yang ingin dipotong gitu. Nah, lanjut ke D ini clone. Clone step tool digunakan untuk mengambil contoh dari suatu image dan membuat kopinya dimanapun. Nah, yang E eraser tool digunakan untuk menghapus image. Ini juga dapat digunakan untuk mengembalikan sebuah image menjadi sebuah daerah awal. Nah, yang F ini blur tool digunakan untuk mengaburkan bagian dari suatu image. Nah, pad selection tool digunakan untuk mempercerah bagian dari suatu image. Nah, adapun pen tool digunakan untuk merancang atau mengedit pad. Lanjut. Nah, notes tool. Nah, digunakan untuk membuat catatan pada suatu bagian image. Nah, adapun yang hand tool digunakan untuk menggeser image jika lebar melebihi ukuran window. Nah, yang K ini set foreground color digunakan sebagai indikator warna foreground yang aktif dan sekaligus dapat digunakan untuk mengganti warna foreground dengan warna lain. Nah, adapun default foreground and background color digunakan untuk mengembalikan warna standar yaitu foreground hitam dan background putih. Edit standar mode digunakan untuk membuat seleksi dan menampilkan standar painting dan editing. Nah, lanjut di move tool digunakan untuk memindah bagian dari image yang diblok atau layer di antara image atau image lainnya. Adapun Magic Wand Tool digunakan untuk membuat seleksi atau blok otomatis yang hampir sama dengan warna areanya. Nah, yang Slash Tool ini digunakan untuk memblok setiap area rectangle dari sebuah image. Adapun Brush Tool, nah ini digunakan untuk menggambarkan dengan warna foreground dengan menggunakan standar brush atau custom brush. Nah, ini history brush tool digunakan untuk menggambar di atas sebuah image dengan daerah sebelumnya yang telah ditentukan dalam rangka membenarkan kesalahan atau untuk menggambarkan di atas sebuah image. Nah, pen bucket tool digunakan untuk memberi warna suatu bagian dari image dengan warna foreground. Dots tool digunakan untuk mencerahkan bagian dari suatu image. Nah, yang horizontal type tool digunakan untuk menggambarkan kotak pada suatu image. Nah, rectangle tool digunakan untuk menggambar kotak pada suatu image. Nah, eyedropper tool digunakan untuk memilih warna foreground maupun background dari warna yang ada pada sebuah image. Nah, yang ini zoom tool. Nah, ini digunakan untuk memperbesar atau memperkecil tampilan sebuah image. Nah, perubahan tampilan menggunakan zoom tool ini tidak mempengaruhi ukuran pixel dalam sebuah image. Nah, set background color digunakan sebagai indikator warna background yang aktif dan sekaligus dapat digunakan untuk mengganti warna background dengan warna lain. Nah, edit in quick mask mode digunakan untuk merancang dan mengedit selection mask sementara. Nah, layer. Nah, bagian layer ini kita pertama-tama mengenali layer dulu ya. Nah, di sini menggunakan layer kita dapat mendesain atau mengedit gambar yang ada di kanvas tanpa harus merusak, mengganggu, dan mengubah objek-objek yang ada di sekitarnya. Nah, kalau dianalogikan, kita dapat membayangkan layer sebagai tumpukan plastik transparansi. Nah, setiap plastik mengandung objek-objek yang khas dan apabila
Apabila plastik-plastik itu ditumpuk, maka kita akan melihat sebuah objek yang khusus. Nah, ini layer background. Nah, setiap kali Anda membuat kanvas, satu buah layer akan tercipta untuk Anda, yaitu background. Nah, layer ini khas dibandingkan dengan layer yang lainnya. Layer background tidak dapat dihapus. Yang kedua, objek yang ada di layer background tidak dapat serta-merta dipindahkan. Nah, tidak. Nah, yang ketiga, tidak bisa menggunakan fasilitas blending option, layer option, opacity, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Nah, ada dua cara yang dapat digunakan layer baru, yaitu dengan membuat objek baru. Sebuah layer baru akan secara otomatis pada saat Anda membuat objek di atas kanvas. Nah, dengan membuat layer secara manual, jika ingin membuat layer secara manual, maka Anda dapat melakukan klik pada menu layer, new layer, atau dengan menekan shortcut keyboard Ctrl Shift N. Nah, ini mengatur opacity layer. Nah, setiap layer kecuali background dilengkapi dengan fasilitas opacity. Fungsinya untuk mengatur transparansi layer tersebut terhadap objek yang ada di layer tersebut. Untuk mengatur nilai opacity layer, maka Anda dapat melakukan langkah sebagai berikut. Nah, ini klik layer yang akan diatur opacity-nya. Nah, yang kedua kemudian atur nilai opacity yang misalnya 50% itu. Kalau misalnya mau menurunin opacity. Nah, ini blending option. Nah, blending option merupakan suatu fasilitas yang selalu ada dalam setiap versi Photoshop. Fungsinya adalah untuk mencampur dua gambar sehingga menghasilkan efek visual yang menarik. Nah, dua gambar tersebut berasal dari gambar di mana posisi layer yang sedang aktif dan gambar yang ada di layar di bawah layar aktif. Nah, klik layer yang akan diatur blendingnya. Nah, kedua pilih salah satu blending yang akan digunakan. Nah, ini dia menyembunyikan layer. Nah, kalau misalnya kita lagi desain terus ada layer yang mengganggu, nah kita bisa menyembunyikan layer tersebut. Nah, tinggal klik tanda mata aja di situ. Ada. Nah, yang itu yang G ini menggandakan layer. Nah, kita dapat menduplikat beberapa layer untuk mendapatkan objek yang sama. Merge layer proses penggabungan dua layer menjadi satu disebut dengan merge. Setelah layer tersebut digabung, maka layer tersebut akan menjadi satu kesatuan di mana kalau Anda edit salah satunya, yang lain akan teredit. Nah, ini dia menghapus layer. Untuk menghapus layer yang sudah tidak diperlukan lagi, langkah yang dilakukan adalah klik layer yang akan dihapus. Nah, ini kita lanjut ke ini aja, bikin project aja ya. Terus, terus, udah kelihatan? Ya, sudah terlihat Canova. Nah, di sini adalah tampilan home ya, guys. Nah, di sini tuh kita bisa memilih apa ukuran kanvasnya. Nah, di sini. Nah, paling kita bikin thumbnail YouTube aja. Nah, ukurannya tuh 1280 kali 720. Nah, kita gunakan pixel aja. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Nah, tinggal kita sesuaiin aja. Nah, lanjut. Nah, di sini ini dia kanvas nih. Nah, ukurannya sesuai dengan apa yang kita inginkan tadi. Nah, terus cara gimana masukin gambar? Nah, ini kita tinggal drag aja di sini. Gambar yang ingin kita masukin. Contoh ini. Nah, ini. Nah, ini kita bikin kayak background dulu. Nah, itu shortcutnya Ctrl T. Nah, ntar di shift aja biar menyesuaikan kanvas. Terus lanjut kayak apa? Kita masukin objek lainnya kayak misalnya ini. Nah, nah, ini tuh kan ada backgroundnya nih. Nah, cara gimana biar ngapusnya tuh kita pencet eraser aja. Nah, ini kan objeknya masih jadi tuh. Nah, tinggal oke aja. Nah, ini dia. Namun ini tuh sebenarnya ada cara cepatnya. Nah, jadi kita pergi ke select, terus subject. Nah, ini ya guys. Hmm,
Iya, sambil menunggu mungkin kalau ada yang punya pertanyaan bisa bisa diketik di kolom chat, akan kita tampung dulu. Jadi setelah di Nah, kalau akhir, baik, boleh boleh nah ini kan lanjutkan. sudah ke ini udah ke selection. Nah, jadi kita tinggal ngeklik apa shortcutnya tuh Ctrl J kayak di duplikat gitu yang sudah diseleksi. Nah, terus kan ini yang ada backgroundnya nih. Nah, jadi tuh kalau backgroundnya tinggal dihilangin aja sama kayak di materi tadi. Nah, terus kita Ctrl T lagi. Nah, wah, misal gini aja nih. Jadi tuh kalau misalnya main di Photoshop ini tuh kita harus tahu dulu fungsi-fungsi toolsnya. Kayak misal ini apa type apa ini font tool tuh. Nah ini gunanya apa? Kayak nulis apa gitu. Kayak misalnya pen tool nih gunanya buat ngetres gini sampai ke titik yang diinginkan. Ini contohnya tuh kita bikin ada gitu. Misal gini aja nih. Nah, ini kan fontnya nih. Kalau kita mau ngubah font, tinggal diinin aja nih. Nah, sesuai misal merah aja, biru, tinggal di oke aja. Nah, terus kita mau nambahin font lagi. Ini bisa di drag aja, tinggal ditarik terus pencet ALT bisa. Tinggal ubah apa nih? Misal is nah, gitu. Nah, terus kalau misalnya nih eh, kayak backgroundnya kita mau ngeblurin. Nah, tinggal di filter, klik filter di bagian ini, terus kita misal blur. Nah, pilih ini aja Gaussian blur. Nah, ini tinggal sesuaiin aja, misal kita mau blur seberapa, misal gini. Tuh. Terus ini lah. Nah, mungkin segini nih, guys. Nah, kurang lebihnya tuh kalau misalnya mau apa, mau belajar Photoshop tuh ya kita harus sering-sering buka softwarenya aja. Jadi apa kayak misal ada beberapa tools yang kita nggak ngerti ya kita coba gitu. Jadi biar kayak lebih gampang aja buat beradaptasinya. Kan biasanya ada beberapa orang yang nggak terbiasa main di Photoshop, malah apa, malah bisa apa malah terbiasa di software lain. Jadi tuh kalau misalnya ini tuh sebenarnya mirip-mirip juga kayak software lainnya, cuma ya kita tergantung nyamannya di mana gitu. Nah, saya balikan ke host. Iya, ini karena kita sudah di pertengahan, mungkin saya bisa ingat feedback untuk form feedback link feedback form sebentar.
Ya, di kolom komentar, kolom chat bisa bisa diisi link untuk feedback formnya. Dan untuk jika ada pertanyaan bisa langsung tanyakan atau bisa juga ketik di chat. Dan untuk sementara kita akan tampung dulu pertanyaan. Ya, perlu diingatkan juga kalau untuk untuk sertifikat akan kita kirimkan linknya yang berbeda ya. Jadi bisa ditunggu nanti. Ya mungkin teman-teman yang ingin bertanya silakan. Atau ada yang masih kurang gitu dari penjelasan saya. Silakan di chat aja kalau misalnya nggak mau open mic. Nah, ya, Kak Novel mungkin di kolom chat nih ada yang bertanya nih, gimana caranya nge-mock up logo atau desain di gambar produk ya? Jadi misalnya kita, Nah, ini yang ini dulu ya, yang mockup. Mockup atau logo. Nah, kalau misalnya mockup itu kita bisa bikin sendiri sebenarnya. Nah, cuma orang biasanya gampangnya tuh nyari apa? Nyari mockup di Google gitu. Nah, ntar gini nih. Ntar. Nih, biasa di sini nih. Kalau mau nyari mockup di Freepik tuh biasa. Nah, jadi kita tinggal nyari aja apa? Keywordnya tuh misal mockup logo. Nah, Nah, ini kan ada beberapa mockup nih. Nah, jadi kalau misalnya kita tinggal pilih aja sesuai dengan ininya kan, apa mana bagusnya. Nah, jadi itu tinggal kita download. Nah, ini ada PSD. Nah, kita klik aja PSD-nya. Nah, ini masih banyak nih beberapa mockup nih. Nah, ini kan ada yang berbayar, ada yang enggak. Jadi kita pinter-pinter nyarinya aja. Start. Nah, ini kan udah ada nih mockupnya nih. Nah, jadi tinggal kita masukin logo aja. Misal nih. Sebentar, logo. Hmm, bentar ya guys.
Sih? Nah, contohnya nih gini. Aduh. Hmm. Ini kita matiin aja nih logonya dia. Ini sih. Tinggal dikecilin tuh logonya. Nah, ntar dia kayak gini nih. Ntar di Ctrl S. Jadi itu otomatis dia ke save bagian sini nih. Nah, jadi contohnya kayak gini aja guys. Jadi kalau misalnya mau nyari mockup yang sesuai dengan keinginan kita, jadi ya caranya kayak gitu. Biasa ini udah di apa? Di clipping max tuh bagian ini ya. Jadi kalau misalnya kita ngambil template apa, jadi tinggal diklik 2 kali aja ntar kepindah ke bagian ini. Nah gitu. Nah, ya, terima kasih Nah, terus jawabannya, Kak Noval. Ada lagi nih, Kak, untuk penggunaan shortcut itu apakah berpengaruh ke manualnya? Soalnya saya sendiri agak bingung manualnya, apalagi shortcutnya. sebenarnya kalau misalnya shortcut itu nggak ngaruh juga sih sebenarnya. Yang penting kan ini aja kayak biar gampangnya aja. Kalau misalnya kita males nih nyari di bagian apa, di bagian itunya, bagian tools-toolsnya tinggal pencet shortcutnya aja. Ya, mungkin supaya bisa lebih cepat gitu, agar Ya, nggak perlu geser ke kiri mouse. Misalnya pencet shortcutnya langsung langsung keganti tuh lah. Kecuali iya. shortcutnya diganti di setting preferensi. Nah, lanjut lagi. Ada Kak mau tanya, ini ini Photoshop dukung perangkat apa saja ya? Atau hanya laptop dan PC? Oh, kalau ini apa Photoshop nih sebenarnya bisa di apa di iPad juga bisa. Cuma ya itu kalau misalnya kita mainnya di iPad tuh berbayar kan. Jadi biasanya orang nyarinya yang kerekan gitu kan. Sebenarnya di iPad bisa, yang penting memadai aja Ya, jadi gitu. Photoshop ini tersedia untuk Windows, untuk Mac, ya, dan Ya, seperti itu. Lalu ada bagaimana cara menyatukan gambar. Oh ini, gambar dua atau lebih gambar berbeda dengan karakter lightning pada multiple gambar yang berbeda. Mungkin maksudnya kayak ada dua gambar yang lightningnya berbeda. Itu gimana cara menyatukannya? Jadi mungkin misalnya satu ada yang bentar. gelap, Ini satu kita lagi masuk yang terang gitu. sebentar. Ini udah kelihatan Pi. Nah iya, sudah terlihat. Nah, ini misal kita ngambil contoh ini aja nih. Kayak misal kita ngambil ini digabungin gitu ya. Iya, misalnya ada, Jadi itu kalau misalnya kita nih mau ngegabungin ini tuh biasanya kalau kalau saya ya biasa tuh saya mainin di brush. Jadi bagian ini
Kalau misalnya ada yang kayak kurang enak dipandang, di brush aja. Jadi itu kita pertama tinggal ini aja nih. Opacity brushnya diturunin dulu. Nah ini gedeinnya gini. Buset. Oh, oke. Nah, ini biasa di bagian ini aja. Jadi itu kalau misalnya kita mau lighting juga tergantung ininya ya, apa pencahayaannya. Nah, jadi kalau misalnya tinggal di brush-brush aja, yang penting udah kayak merasa nyatu. Ntar bagian lightingnya tuh kita biasanya tergantung arah fotonya gitu. Arah fotonya. Jadi kalau misalnya mau di lighting biasa pakai brush juga sih sebenarnya. Hmm. Tinggal diginin-ginin aja. Sampai sini. Tapi ya harus ini aja sesuai dengan kemauan gitu. Ya kurang lebih kayak gitu. Renandra. Oh ya, mungkin ada lagi nih. Cara remove background yang elemennya agak transparan bagaimana? Misalnya kayak awan atau splash air begitu. Hmm, Bentar. Remove background kayak ada awan gitu ya. Coba kita cari. Biasa kalau awan gitu sebentar. Filter. Nah, biasa tuh kalau misalnya remove awan tuh pakai apa? Pakai channel gitu. Jadi biasa kalau remove awan, setahu saya ini aja pakai channel gitu di Photoshop. Lalu ada lagi nih, misalnya apa saja langkah-langkah untuk ngedit foto poster agar terlihat lebih profesional. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama foto yang kita ingin edit tuh ya yang harus itu kan full HD. Nah, yang kedua tuh cara gimana kita layouting poster yang kita bikin gitu. Jadi agar tampilannya menarik. Yang penting tampilan menarik ya biar bisa terlihat profesional. Nah, benar tuh. Dan juga misalnya baru nyoba Photoshop, mungkin baru bikin dan ngerasa, aduh, kurang bagus nih. Nggak apa-apa kok. Kayak tadi Kak Novel bilang, dari awal itu
Misalnya ada tool yang pengen kita tahu, kita bisa coba-coba supaya tahu gimana dimakainya dan juga bisa dimanfaatin untuk berbagai situasi. Nanti lama-lama bisa jadi profesional kok. Selama terus mencoba, bisa kok pasti. Oke. Lalu, bagaimana cara buat gambar 3D, Bang? Nah, kalau 3D saya belum pernah nyoba di Photoshop. Kalau 3D saya biasanya pakai Blender. Kalau 3D. Kalau untuk di Photoshop buat 3D-nya saya belum pernah nyoba. Gitu. Iya. Oke. Mungkin cukup itu saja seperti ini ya, kawan hafal. Nah, selanjutnya akan saya kirimkan link untuk sertifikat, form untuk sertifikatnya. Ya, sudah saya kirim di kolom chat. Nah, untuk minggu depan kita juga ada, dan untuk minggu depan kita juga masih ada webinar lagi, yaitu animasi dan motion graphic simple di Adobe After Effects. Eh, untuk jamnya sama 19.30. Materi yang diberikan yaitu simple transition, simple effect, dan juga tipografi animation. Untuk pematerinya itu saya sendiri. Lalu hostnya dengan Rahmatina Nur Aziza. Nanti ini akan kita share. Lalu ada juga webinar lagi di tanggal 19, yaitu 3D Animation Storytelling. Menyulap inspirasi menjadi solusi. Nah, ini juga free webinar tanggal 19 dan juga di jam yang sama di jam 19.30. Nah, untuk di sini kita ada Pak Adi Segara, lalu ada Pak Sujendro Heri dengan materinya storytelling, video compositing dengan CapCut, karakter action, dan juga animation project. Untuk kelasnya di sini ada Citra Ayu, di sini juga ada visual sampel. Oh, visual sampel ya. Karena tool yang akan dipakai itu yaitu Movizu dan juga CapCut. Sebentar. Mungkin itu Vi ada yang nanya tuh pon hara. Nah, kalau mockup-nya botol gitu gimana ya, Mak? Nah, itu kalau mockup Wait. botol sama aja sih sebenarnya caranya. Yang penting ada di apa? Kita nyari dulu nih. Apa sih? Mockupnya nyari di Pripik gitu-gitu. Nah, ntar dimasukin aja hasil karyanya di mockup tersebut gitu. Caranya sebenarnya sama. Oke. Selanjutnya kita ada sesi dok. Oh, enggak, sebentar. Ya, untuk selanjutnya kita ada sesi dokumentasi, mungkin bisa di on cam semuanya untuk dokumentasi. Nah, sudah terlihat nih Mas Abimanyu, Mas Ridwan Ari. Ya, ditunggu dulu sampai ada.
Maaf, kamera saya rusak. Oh iya, tidak apa-apa. Tidak. Sudah saya. Oke, saya hitung ya. Satu, dua, tiga. Nah, slide kedua. Satu, dua, iya. Nah, terima kasih semuanya. Dan juga terima kasih telah mengikuti webinar kali ini. Dan juga terima kasih Kak Naufal atas materi yang diberikan untuk malam ini. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama. Sama-sama.